Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang pajak penghasilan. Sebelum kita berlanjut ke pajak penghasilan pasal 21, kita harus mempelajari dulu tentang apa itu pajak penghasilan. Dalam hal ini nanti yang akan kita pelajari itu adalah antara lain mengenai pengertian pajak penghasilan, kemudian subjek pajak penghasilan, wajib pajak penghasilan, dan objek pajak penghasilan. Ini pengenalan awal tentang pajak penghasilan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semua, pada dasarnya pajak penghasilan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan itu? Nah, atau pajak penghasilan itu tentunya kita tahu pajak penghasilan itu adalah pajak atas penghasilan. Ya, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak. Lah, apa toh penghasilan itu? Penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga pajak penghasilan itu adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak di sini dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, di mana subjek pajak dalam negeri itu terdiri atas subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan subjek pajak warisan yang belum terbagi. Siapa yang disebut sebagai subjek pajak orang pribadi? Nah, subjek pajak orang pribadi di sini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam kurung tidak harus berturut-turut ya, dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi disebut sebagai subjek pajak dalam negeri itu kalau orang pribadi itu bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu tidak harus berurutan. Boleh 2 bulan lompati, kemudian 6 bulan, nah itu, kemudian pergi lagi, datang lagi 1 bulan, lalu dijumlah totalnya lebih dari 183 hari. Jadi ini berlaku juga untuk warga negara asing yang berniat bertempat tinggal di Indonesia, ya, dengan jangka waktu lebih dari 183 hari. Itu subjek pajak orang pribadi.
Tadi di samping subjek pajak orang pribadi juga ada subjek pajak badan. Siapa yang dimaksud di sini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari APBD, APBN atau APBD. Tentunya ini kan merupakan dalam negeri. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Jadi ini kalau badan di sini mengarahnya adalah ke perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Itu. Kemudian yang berikutnya yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak warisan tadi. Nah, di mana warisan itu adalah warisan yang belum terbagi, yang sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kalau warisan itu sudah terbagi-bagikan, maka itu bukan lagi sebagai subjek pajak. Ya, misalkan gini, warisan Bapak A punya anak 3. Ya, kalau warisan itu belum dibagikan kepada masing-masing anaknya, maka itu sebagai subjek pajak. Ya, subjek pajak bagi Bapak A tersebut. Tapi kalau sudah dibagikan ke anaknya, itu sudah merupakan subjek pajak dari Bapak itu. Terus, tadi di samping subjek pajak dalam negeri, ada yang namanya subjek pajak luar negeri. Siapa yang dimaksud subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada ya, di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi ini intinya orang pribadi yang ada di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Gitu ya, subjek pajak luar negeri, atau bisa juga berupa badan tetapi tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Itu subjek pajak luar negeri. Ya. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu dapat menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Jadi subjek pajak dalam negeri itu bisa disebut sebagai wajib pajak apabila penghasilannya melebihi PTKP. Wajib pajak ini dibedakan menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri itu karakteristiknya adalah dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Jadi dasar penghitungan pajaknya adalah dari penghasilan neto. Untuk wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pasal 17, tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan tarif PPh pasal 26. Dan wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT.
Nah, itu perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Saya kira sekian itu dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.